dimanapun berada, kembali bersama dengan kami dalam acara program spesial kami, acara Ngopi Bareng Ngobrol Pinter. Hari ini kami sengaja mengundang salah satu narasumber kami. Beliau adalah tokoh politik di Kota Probolinggo, adalah ketua DPC atau DPD Partai Nasdem Kota Probolinggo. Beliau juga pernah menjabat 5 tahun, pernah menjabat sebagai orang nomor 2 dari 30 kursi di DPRD Kota Probolinggo. Kemudian sempat mencalonkan diri juga maju di Pilkada Kota Probolinggo. Hari ini kami berkesempatan mengundang beliau hadir di studio CB News. Kita ingin berbincang-bincang sedikit tentang Probolinggo dan apa sajakah setelah lengser dari kursi DPR, seperti apa saja kegiatan dan terobosan-terobosan Partai Nasdem dalam rangka menjemput pemilu yang akan datang. Apa kabar Pak Ketua Nasdem? Alhamdulillah, kabar baik Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ketua ya? Alhamdulillah sehat. Kali kedua ini ya kita ketemu. Kali kedua kita ketemu. Cuman kayaknya biar mumpung di layar kaca ini ya, biar pemirsa juga terutama konstituen kayaknya Partai Nasdem ya dan Probolinggo secara umumnya memperkenalkan diri dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pemirsa. Perkenalkan, saya Zulfikar Imawan, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Probolinggo. Seorang insinyur, Zulfikar Imawan, insinyur. Biasanya ini di bidang konstruksi ini ya. Kenapa ini kok bisa jadi bisa masuk ke kursi panas, apalagi juga partai politik ini? Ini aneh bagi saya ini. Seorang insinyur ini bukannya ada di konstruksi berpikir tentang itu, kok terjunnya ke dunia politik gitu ya. Ya. Jadi memang istilah insinyur ini kadang orang Probolinggo kadang memelesetkan naik nyor gitu. Wah. Jadi kalau sudah naik nyor ini kan otomatis bisa melihat kemana-mana kan begitu. Jadi ya? Tidak harus disiplin ilmu ini menjadi tujuan utama. Tentunya kita dikonstruksi biar bisa nanti berkiprah di politik ya. Kita melihat kondisi bagaimana kita harus bisa menerjunkan diri dimanapun, kapanpun, dan kita harus selalu siapkan gitu Pak. Gitu ya. Jadi ternyata seorang insinyur sipil ini bisa mampu melihat juga ini kepentingan rakyat ini ya. Wah, bukan cuma konstruksinya aja ya, tapi kehidupan masyarakat juga. Kan ada konstruksi demokrasi, kehidupan yang lain-lain kan kita juga. Ya pinginnya bisa mengabdikan kan begitu. Tentunya bagaimana masyarakat ataupun warga Kota Probolinggo ini ya semakin maju. Wow. Dan tentunya juga yang berkeadilan toh kan gitu. Wah, ini saya kagum, ini ada seorang insinyur tapi berpikirnya konstruksinya bukan pada fisik tapi konstruksi kehidupan masyarakat ini. Luar biasa ini. Ini pengalaman baru buat saya ini. Benar-benar pengalaman baru buat saya gitu ya. Makanya saya lihat ketika seorang insinyur terjun ke dalam dunia politik, kelihatannya lebih gesit ini, saya lihat ini. Cara kerja lebih teliti, karena seorang insinyur kan kalau tidak teliti kan roboh itu bangunan. Betul, roboh. Sama dengan kita inginkan untuk mengkonstruksi demokrasi tentunya di Kota Probolinggo seperti itu. Wah, ini luar biasa ini. Insinyur Haji Zulfikar Imawan, tapi di tengah-tengah masyarakat milenial menyebutnya sebagai Mas Iwan, makanya awet muda sampai dengan hari ini. Alhamdulillah. Mas Iwan, dalam rangka menjelang pemilu masih lama, tapi kayaknya tahun depan sudah mulai masuk pada tahapan-tahapan ini. Setelah lengser ini 5 tahun menjadi orang nomor 2 dari 30 kursi di Kota Probolinggo. Nah, kira-kira punya terobosan apa ini? Istilahnya ini kok sangat-sangat lengser. Ya, karena kita sendiri bukan pucuk pimpinan ataupun bukan kepala daerah. Istilah trennya ini iya. Biar agak keren sedikit kita pakai kayak begitu. Lengser kemanapun gitu ya. Ya. Jadi baik, ketika di periode ini saya belum ditakdir untuk di parlemen, tentunya masih banyak waktu ataupun waktu saya lebih luang
ketika saya masih dipercaya oleh DPP Partai Nasdem untuk menjadi nahkoda di Kota Probolinggo, fokus dan konsentrasi saya tentunya juga untuk membesarkan partai. Gitu ya. Jadi memang mempunyai waktu yang lebih luang, tentunya saya lebih fokus bagaimana Partai Nasdem ini dengan pola-pola baru, dengan program-program baru yang tentunya untuk bisa lebih dikenal di masyarakat Kota Probolinggo. Gitu. Apa itu Nasdem? Bagaimana kiprah Nasdem? Bagaimana Nasdem ini mempunyai kebijakan atau mempunyai program-program yang tentunya sesuai dengan tupoksinya sebagai partai politik seperti itu. Begitu ya. Oke, baik Mas Iwan. 5 tahun menduduki kursi panas. Kembali lagi saya. Ya. Belum sampai 5 tahun. Belum sampai 5 tahun ya. Kurang 18 bulan. Langsung coba-coba langsung banting setir lebih tinggi lagi ya. Banting setir untuk mencoba. Cuma belum waktunya. Belum waktunya. Belum waktunya. Nah, setelah itu mengambil sikap dalam sehari-hari selain sebagai seorang nahkoda Partai Nasdem di Kota Probolinggo, apa Mas Iwan mengambil posisi sebagai seorang oposisi kira-kira? Bahasanya kok sangar ini oposisi. Ya, kalau kita mengartikan oposisi tentunya saya katakan tidak. Tidak ya. Nah, untuk istilah oposisi ini ya terlalu tinggi lah. Jadi kita memposisikan sebagai kontrol saja bagaimana kebijakan pemerintah. Ya, ini tugas kita sebagai partai politik untuk pengawasan dan fungsi kontrol. Toh lepas daripada ini koalisi pemerintah dan tidak, ya tentunya ada yang mengartikan bahwa ketika di luar pemerintahan sebagai oposisi yang masuk di dalam pemerintahan koalisi, yang kita coba tidak menyampaikan ataupun membuat gap seperti itu, tapi tetap kembali kepada fungsi kontrol saja dan pengawasan. Wah, hebat ini bahasa insinyur ini ya. Oposisi tidak mau tapi fungsi kontrol ini ya. Beda-beda tipis ini kayaknya tipis, ini. harus titik lah. Nah, soalnya saya lihat Mas Iwan ini di medsos ini suka kritik-kritik terus sih masalahnya. Ya tentunya kan kritik membangun lah. Membangun ya. Tujuannya kita tidak ada lain ya untuk Probolinggo lebih baik. Entah lepas dari yang dikritik ini menerima ataupun mungkin tidak terima, ya ini sudah biasa. Ya, karena kita juga mengkritik ataupun memberi sebagai fungsi kontrol ini, ya memang harus kita lakukan seperti itu. Baik, Pak Nahkoda Nasdem Kota Probolinggo, berapa kursi yang sekarang ini dicapai oleh Partai Nasdem Kota Probolinggo sekarang ini? Ya alhamdulillah 3 kursi, kita masih punya 1 fraksi penuh. Punya 1 fraksi Ya, penuh ya. 3 kursi di legislatif ya. Kira-kira menjadi seorang nahkoda ini, orang nomor 1 di Partai Nasdem Kota Probolinggo, punya terobosan apa sajakah dalam tantangan digital ini, era digital ke depan? Dalam persaingan ketat kita juga nggak tahu mungkin jumlah partai politik akan bertambahkah atau berkurangkah? Apa kira-kira sudah siap seorang nahkoda Partai Nasdem ini? Tentunya harus siap. Siap ya. Jika kita diberi mandat oleh partai untuk menjadi nahkoda di DPD di Kota Probolinggo, Gitu, ya. tentunya bagaimana eksistensi dari partai politik terutama Nasdem ini bisa lebih dikenal di masyarakat seperti itu. Probolinggo berbasis Nasdem ini kayaknya. Wah, insya Allah kita biarkan lihat birunya nanti. Soalnya ini pemilu yang akan datang ini duluan pemilunya daripada pilkadanya. Menurut Lebih dulu pileg. ya, lebih dulu pileg daripada pilkadanya. Ini tantangan atau semangat? Ya tentunya tantangan yang membangkitkan semangat. Kenapa saya katakan begitu? Melihat konstelasi ke depan dan aturan yang baru bahwa pemilu serentak ini di 2024 ada perubahan, di mana yang selama ini pilkada lebih dulu. Untuk 2024 ini ada perubahan di mana pemilu legislatif Pemilunya lebih diadakan lebih dulu.
Berarti semua koalisi yang sekarang pernah dibangun ini bakal akan tidak berlaku ini kayaknya ini. Ya jelas tentunya. Wow. Jadi ini yang sedikit menimbulkan ataupun membangkitkan semangat kami, mungkin Semangat, juga ya? partai-partai yang lain. Bukan tantangan ini ya. Wah ya otomatis karena tertantang ini. Nah, tertantang bagaimana nanti di 2024 ini kita bekerja keras untuk bisa meraih kursi sebanyak-banyaknya. Nah, yang jelas di kursi yang ada sekarang, hasil periode yang lalu atau periode ini tidak akan berlaku nanti. Wow. Untuk penentuan pilkada ataupun karena pemilu lebih dulu legislatif. Tentunya hasil dari pileg yang di bulan Februari 2024 ini akan menentukan langkah partai politik, koalisi partai politik, Dia akan datang. kepala daerah ataupun pimpinan yang akan diusung nantinya. Berarti koalisi yang sekarang sudah dibangun tidak berlaku, kan begitu? Tidak berlaku Tidak untuk berlaku, ya kan? pemilihan wali kota ke depan kan seperti itu. Baik Mas Iwan, saya paham ini sekarang sudah, berarti artinya bukan cuma saja tantangan, tapi tantangan menjadi sebuah semangat untuk Partai Betul. Nasdem ya. Ini sebelum saya mengundang ini nahkoda Partai Nasdem Kota Probolinggo ke sini, saya sudah survei kemana-mana. Ada bocoran ini, katanya Partai Nasdem pemilunya masih jauh, sudah menyiapkan kerangka-kerangka ini, sekoci-sekoci. Apa betul ini ada yang saya dengar katanya ada badan hukum, terus ada rescue, apa kira ini mumpung ada nakodanya di sini, saya tanya Klari, apa betul seperti itu? Ya betul sekali ya Mas Luis. Tentunya tidak hanya Nasdem, partai-partai politik yang lain ini juga mempunyai struktur ataupun sekoci-sekoci. Berbicara masalah Nasdem sendiri, memang kita sudah mempunyai badan dan sayap. Artinya di sayap kita sudah ada garda pemuda, ada garda wanita, dan ini persiapan untuk kita restruktur kembali badan, yakni badan rescue dan juga badan hukum, istilahnya bahu Ya. bahu Nasdem, dan situ ada badan rescue yang nanti bidang ataupun tugasnya ini berbeda-beda sesuai dengan Tujuannya supaya bisa menyentuh langsung ke seperti masyarakat itu. ya. Soalnya dari survei saya keliling-keliling, saya kepingin tahu Nasdem punya pergerakan rahasia apa. Ternyata dari survei ada bocoran, saya dapat membentuk yang namanya badan hukum dan rescue. Betul. Tujuannya apa membentuk badan hukum ini? Ya tujuannya kita mengembangkan jaringan ataupun memberikan tugas yang lebih kepada fungsionaris partai, tentunya dengan adanya bahu yang kita bentuk badan hukum ini nanti mempunyai tugas pendampingan hukum kepada warga Kota Probolinggo. Bukan cuma Partai Nasdem saja. Tentunya masuk dulu dong jadi anggota Partai Nasdem kan sebegitu, jadi kita lebih mudah untuk bisa masuk, dan warga yang lain pun juga bisa langsung. Jadi umpamanya Partai Nasdem menyediakan yang namanya sekoci baru badan hukum Badan. untuk memberikan bantuan hukum ya. betul hukum yang memang selama ini masih jarang ataupun belum menyentuh kepada masyarakat, terutama yang kelas masyarakat bawah yang memang belum mengerti urusan masalah hukum ini kan kita tidak menghendaki. Ya. Cuman warga atau masyarakat ini sering bersinggungan dengan masalah hukum yang memang tidak ataupun mungkin belum dimengerti. Sudah bisa langsung ya, Nasdem langsung tanggap dengan Nah itu ya. ini fungsi daripada bahu seperti itu, Nah, memberikan pendampingan. ini kayaknya masyarakat Probolinggo tentunya ternyata Partai Nasdem dari survei ternyata benar diakui oleh nahkodanya sendiri bahwa sudah membentuk sebuah sekoci yang sekarang dipersiapkan untuk menyentuh masyarakat adalah badan hukum atau Ya. bantuan hukum ya. Wow. Bahu Nasdem Gratis atau bayar ini? gratis tentunya. Soalnya kalau ke saya saja bayar, ke lembaga konsumen aja Gitu. bayar, ini ke Nasdem gratis ya. Gratis. Wah, kayaknya masyarakat ikut ke Nasdem semua. Gimana caranya untuk bisa masyarakat untuk bisa mendapat apabila memang kita tidak menghendaki untuk mendapatkan bantuan hukum karena itu ya. Iya. Bagaimana? Ada syarat-syaratkah untuk mendapatkan itu? Ya tentunya syarat-syarat
masuk dulu menjadi anggota Nasdem. Seperti itu. Tidak sulit kok. Cukup Sudah memiliki proses- KTA Nasdem ya? Iya, KTP nanti kita buatkan EKTA. Wow. EKTA. Iya, elektronik ini sudah terintegrasi. Wow, ini benar-benar Terintegrasi. terobosan ini ya. Oh, betul. Jadi siapapun kita buatkan EKTA ketika ada data dan kemudian ada foto pribadi, ini bisa lewat HP dimanapun Sudah nanti. bisa terakses ya, sudah bisa Bisa. terdaftar sebagai anggota ya. Bisa. Dari manapun bisa kita akses nanti. Umpamanya kita ambil contoh Mas Luis ataupun kerabatnya ada di Papua, kemudian kebetulan warga Kota Probolinggo menginginkan untuk menjadi anggota, bisa diakses di Papua pun juga bisa. Nanti tetap bisa menjadi EKTA-nya tetap EKTA warga Kota Probolinggo, anggota Nasdem. Seperti itu. Syaratnya cuma mudah sekali syaratnya. Mudah ya. sekali. Hanya memiliki KTA ya. EKTA kita akan siapkan badan hukum dan juga ada pengacaranya, ini nggak tanggung-tanggung. Sudah ada pengacara. Sudah kita Ini siapkan. benar-benar konstruksi dari seorang nakoda Partai Nasdem yang backgroundnya insinyur ya kayak gini Iya, mikirnya. karena nih. kita juga harus Teliti mikirnya. Ini konstruksi ini. kita pahami bahwa di masyarakat yang memang masih terbentur masalah, banyak masalah hukum, baik itu urusan masalah kecil rumah tangga pun, Sangkolan ini sangkolan, terutama. harta warisan, dan kadang-kadang Susah, para warga ya. juga terbentur masalah ini. Yang kita berikan konsultasi bagaimana nanti dengan adanya bantuan hukum ini. Baik, Pak Nakoda. Survei saya yang kedua adalah saya mendapat bocoran lagi di tengah-tengah masyarakat Partai Nasdem sudah membuat ada satu kayak ada badan kayak bencana alam begitu. Apa betul begitu? Oh ya, kita ada badan rescue. Oh, Badan rescue Nasdem. Ini sudah terbentuk juga ini? sudah terbentuk. Sudah bekerja? Sudah. Kita kemarin sudah lakukan. Contoh pernah melakukannya di mana? Ketika- Masyarakat juga kepingin tahu. Ini setahun yang lalu, mungkin 10 bulan yang lalu ketika banjir di Kota Probolinggo, yang memang kebetulan lokasinya di daerah RSUD baru. Oh, proyek rumah sakit itu Ya, ya? dokternya kita. Yang buntu itu gorong-gorong itu ya? Betul, karena ada tersumbatnya hingga air dari sungai meluber ke warga di utara proyek. Gitu ya. Kita terjunkan di sana, kita amati langsung dan kita langsung melakukan action. Ada beberapa rumah termasuk di situ panti asuhan yang memang kita lakukan evakuasi terhadap barang-barang dan pembersihan rumah yang ada di. Alhamdulillah juga tidak ada korban, memang sekedar lumpur yang memang memasuki sampai setinggi 30 cm di dalam Gitu ya. rumah warga. Itu penyebabnya apa tuh banjir yang kemarin? Ya penyebabnya memang air. Tapi karena apa itu? Akhirnya mau jalan-jalan cuma tersumbat gorong-gorong. Tersumbat gorong-gorong. Jadi agak Soalnya ini Pak Insinyur, makanya saya agak tanya teliti sedikit. Ya, itu berkaitan sama konstruksi di sana. Jadi kalau Pak Insinyur saya tanyanya nggak salah ini ya, makanya saya tanya ya kayak begitu. Baik, Pak Tua. Ini kayaknya profilnya lengkap ini Partai Nasdem. Jadi oposisi tidak mau, tapi cuma hanya mau jadi fungsi kontrol saja di tengah-tengah masyarakat. Pak Ketua Partai Nasdem, ini kita mau coba bincang-bincang sedikit. Lagi viral di media beberapa hari yang lalu terkait tidak quorum, tapi rapat jalan terus. Pengalaman selama 5 tahun, ya menduduk sebagai orang nomor 2 di kursi DPRD Kota Probolinggo. Apa bolehkah kalau tidak quorum itu rapat atau keputusan boleh jalan terus? Kayaknya pas saya tanya ini karena memang ini adalah mantan pimpinan ini. ya pertanyaannya pas, memang pas, cuman ini agak melebar dari banjir gorong-gorong tersumbat tadi langsung ke arah tidak quorum. Ya ini akan coba saya jawab lah. Ya memang kita Pak Luis, kita tahu bersama Nasdem, kita juga mempunyai 3 anggota dewan di sini perkara yang sempat kemarin viral di lembaga legislatif, rapat banggar tidak quorum.
dan tidak dilanjutkan. Tapi toh akhirnya ya diulang kembali, direvisi ya. Kembali. Oke, kalau direvisi kita setuju, kita tidak mempermasalahkan itu ya direvisi. Cuman saya hanya tanya saja, apakah ada aturan yang mengatur tentang itu? Boleh atau tidaknya kalau soal quorum ini? Ya jelas sudah diatur, di tatib juga sudah ada bahwa setiap pengambilan keputusan, terutama rapat-rapat di legislatif, ya kita ikuti aturan itu. Jadi harus quorum. Nah, karena produk ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Ketika tidak quorum dan harus dipaksakan, ini nantinya implikasi. Kira-kira Partai Nasdem mau menyoroti soal ini? Untuk kedepannya, jangan yang kemarin. Untuk kedepannya, sebagai tugas kita di Dewan ya tetap kita mengkritisi dan melakukan penghapusan. Kalau memang ini tidak sesuai dengan aturan, ya tidak boleh dipaksakan seperti itu. Jadi kalau quorum ini fatal ya? Fatal ya, kita tundalah, kita skors, kita cari waktu yang bagus sampai ini benar-benar. Punya pengalaman apa selama 5 tahun jadi orang nomor 2 di 30 kursi ini? Apa pernah terjadi kayak begitu? Tidak quorum? Pernah saya alami. Dan itu pun juga alhamdulillah bisa kita atasi ketika kita lakukan komunikasi dengan anggota-anggota yang lain. Tentunya bukan karena kewenangan pimpinan akhirnya bisa jalan terus. Pimpinannya punya kewenangan karena di anggota legislatif itu, di legislatif kita ini kan kolektif kolegial. Jadi sama kedudukan antara. Jadi tidak bisa ya, meski pimpinan tidak bisa memberikan. Tidak bisa kita memaksakan sesuatu karena terbentur dengan aturan, dengan tatib. Berlaku untuk 30 kursi ya, 30 suara ya. 30 suara dan itu juga dibagi beberapa alat kelengkapan Dewan seperti itu, ada juga komisi, pada kelengkapan yang lain, dan ini masih ada banggar, panmus dan sebagainya. Ya kita ikuti aturan ataupun tatib seperti apa yang ada. Kalau toh memang tidak sesuai, tentunya sebagai pimpinan kita memberikan putusan. Kalau memang ini tidak bisa dilaksanakan, ya kita tunda, kita skors, nanti kita lakukan komunikasi yang baik dengan anggota. Tidak harus dipaksakan untuk jalan terus ya? Tidak harus dipaksakan. Apa yang nanti kan implikasinya juga buruk seperti itu. Oke, saya kan mau tanya apakah pimpinan punya kewenangan atau kekuasaan lebih untuk bisa melakukan hal. Ternyata tidak bisa ya? Ya, masih ada aturannya. Baik Pak Iwan, mumpung di depan layar kaca ini, saya kasih kesempatan untuk nyapa-nyapa dong warga Probolinggo, karena pernah menjadi menjabat 5 tahun, juga pernah tampil maju ya untuk coba merebut kursi. Nah, pesan, sampaikan salam-salam sedikit warga Probolinggo dan juga konstituen atau warga Nasdem, dan juga tadi ya bagaimana warga Probolinggo kan kepingin dengar sedikit statement dari Nahkoda Partai Nasdem Kota Probolinggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh teman-teman partai politik dan juga kepala daerah sekaligus kepada warga Kota Probolinggo. Kita tahu bersama bahwa kondisi saat ini kita tetap masih prihatin di tengah-tengah pandemi. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari yang selalu harus melaksanakan protokol kesehatan dalam bekerja dan yang lain-lain. Tentunya harapannya tetap bersabar, selalu tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi Covid-19 ini segera berakhir. Amin. Tetap semangat, pasrah kepada Allah, jalankan protokol kesehatan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami ngobrol pintar bersama Nahkoda, Ketua Partai Nasdem Kota Probolinggo, Insinyur Haji Zulfikar Imawan, yang juga pernah menjabat sebagai wakil pimpinan DPRD Kota Probolinggo. Hasil bincang-bincang kami pada hari ini semoga bisa menjadi inspirasi dan juga bisa menjadi semangat untuk kita semua tentunya. CP News untuk kita semua.